Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini episode kali ini Opini akan membahas mengenai salah satu profesi yang tentunya dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, apakah itu? Dengan tema kita hari ini, profesi dokter kecantikan, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Dr. Bulida Ulfa atau Dr. Uli. Langsung saja kita sapa. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bersemangat kah dokter? Oh semangat dong pastinya. udah kelihatan ya, udah terpancar aura semangat ya di pagi hari ini ya. Dokter, ini kan hari ini tema kita mengenai dokter kecantikan, membahas mengenai profesinya dokter nih. Gimana juga dibutuhkan ya dok ya oleh banyak orang. Tapi sebelum itu pengen tahu dulu mengenai profilnya dokter sendiri. Dokter aslinya dari Bengkulu kah atau dari Kayangan dok? Oke, aku aslinya Bengkulu. Aku lulusan Universitas Bengkulu angkatan 2010. Oh kata di Unip kemarin dok? Iya di Unip. Sekarang kegiatannya apa aja dok? Kegiatan aku workshop di luar negeri dan di Indonesia, ngerjain pasien, terus update ilmu. Itu workshop apa dok? Sampai ke luar negeri juga ya dok? Oke, iya. Aku workshop tentang estetik itu di acara International Masterclass Estetik di Paris, Anti-Aging Masterclass Estetik itu di Monaco. Terus ada Face London juga. Terus aku workshop di Korea, workshop di Bangkok, acara Dermatology World Congress di Singapura. Terus acara Aesthetic Medicine Masterclass di Kuala Lumpur. Banyak dok. Terus ada di Hong Kong, terus AMWC Jepang. Dan masih banyak lagi ya dok. Banyak lagi the next schedule buat workshop. Nah itu mengenai kecantikan ini dok. Iya. Atau memang itu udah menjadi cita-cita dari kecil kah, sejak dini kah, atau mengalir ketika tamat kuliah baru tau oh kayaknya tertariknya ke sini deh. Oke. Kalau dari masih kecil aku emang suka dandan ya, emang suka tertarik masalah fashion. Basicnya itu dulu ya dok ya. Emang suka bergaya, udah ikut model dari TK zaman dulu. Kayak ada di Roy Entertain yang ada di Bengkulu, ikut lomba fashion show busana daerah. Terus pas zaman SMA aku ikut agensi BNZ juga yang memang modeling itu. Waktu SMA aku juga mayoret satu model. Wah, mayoret juga ternyata. Emang suka di dunia art dan dunia fashion. Terus pas kuliah kedokteran, waktu pas awal-awal semester aku memang suka banget tentang modul kulit dan gitu. reproduksi. Tapi kenapa ngambilnya langsung ke kedokteran dok? Kenapa kan memang sukanya di dunia kecantikan seni seperti itu dok? Kenapa nggak ambilnya ke fashion busana mungkin? Karena aku lebih tertarik ke dokter untuk kecantikan. Kalau fashion busana emang aku juga suka. Dan aku juga suka kayak ngedesain baju, ngepayet baju aku bisa. Bisa juga dok? Bisa aku payet Kok baju. bisa semua ya dok ya? Aku emang hobi soalnya. Oh gitu, jadi kedokteran kan waktu kuliahnya itu memang targetnya udah langsung ke dokter kecantikan. Itu seperti apa? Jadi waktu pas semester 4 di modul kulit, jaringan dan reproduksi itu aku lebih excited dibandingkan dengan modul-modul kedokteran lainnya. Jadi aku emang sudah berimajinasi pengen kayak aku tuh pengen banget nih masyarakat Bengkulu tuh pada cantik-cantik dan glowing gitu. Aku juga suka pengen kayak bikin ada perubahan untuk Bengkulu tuh lebih maju gitu dibandingkan sama provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Jadi keinginannya seperti itu ya dok Iya ya? emang. Tapi gimana sih dok caranya untuk menjadi seorang dokter kecantikan ini dok? Barangkali nih pemirsa nih ada yang bocil-bocil nih. Ini masih bingung kan kayak gimana ya mau jadi kayak dokter Uli ya? Itu gimana sih dok? Iya, yang pastinya kita harus sekolah dulu kedokteran. Terus kita sekolah anti-aging aesthetic medicine atau mengambil workshop pelatihan yang khusus tentang anti-aging aesthetic medicine tersebut. Itu sudah banyak banget di Indonesia, sudah
ngeluarin lembaga estetik kecantikan pelatihan yang sudah certified, yang sudah ada SKPID-nya. Jadi itu yang lebih verified dan certified. Jadi itu sudah banyak banget di Indonesia seperti Jakarta Science Academy, terus ada Lenson Estetik, terus ada Miracle Academy, dan itu banyak banget. Ada Keisha Academy juga yang terbaru-baru ini. Tadi ada Luminance, pokoknya semua tentang pelatihan workshop yang tentang estetik aging itu sekarang di Indonesia sudah banyak. Indonesia itu termasuk negara yang selalu update tentang estetik. Kalau lebih update dibanding Kuala Lumpur dan Singapura, karena aku sudah suka melakukan workshop dan aku suka sharing apa sih tentang knowledge sama dokter-dokter yang ada di Kuala Lumpur. Indonesia tuh lebih maju, lebih jauh. Itu di bagian face contouring tentang botox, filler dan benang. Indonesia tuh lebih berani dokternya pada ngerjain dibandingkan Kuala Lumpur sih. Oke, Itu udah fake banget. Udah Lebih, ini juga kita juga bangga juga ya ternyata seperti itu di dunia kecantikan. Iya benar. Bahkan lebih maju ya daripada Lebih maju. Kuala Lumpur dan juga Singapura ya dok ya. Kendala yang ada di Indonesia tentang masalah obat dan alat yang masuk di Indonesia tuh sedikit susah. Kenapa dok? Karena Indonesia tuh banyak, dia harus melalui BPOM, oke. terus melalui Kemenkes Dinkes, dan harus kayak uji banyak yang MUI dan segala macam. Banyak Jadi proses rentetannya. perizinan obat yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu sedikit ribet. Itu yang membedakan kenapa Singapura dan Kuala Lumpur tuh lebih cepat masuk obatnya yang ada di negara mereka, tapi untuk masalah skill Indonesia lebih oke. Lebih oke gitu, lebih unggul ya dok ya. Lebih unggul. Nah menurut dokter sendiri di Bengkulu dok, kan banyak nih klinik-klinik, kayaknya tahun ini aja hampir berapa klinik gitu loh yang muncul di Bengkulu. Itu perkembangan dunia kecantikan di Bengkulu seperti apa? Bengkulu itu aku apresiasi, itu keren sih. Maksudnya Bengkulu tuh udah termasuk jadi kayak list provinsi yang udah maju dan masyarakat tuh udah pada aware tentang mereka merawat muka, merawat bagian kecantikan yang ada di diri mereka gitu. Aku suka Bengkulu karena sudah maju, sudah ada RH, ada Natasha. Udah banyak ya, Sebenarnya tuh Kusuma Beauty tuh udah zaman aku 2010 dan itu Bengkulu udah termasuk keren sih, bagus banget. Sudah ada Benings Klinik. Terus sudah banyak banget klinik-klinik. Otomatis itu kan karena kenapa di Bengkulu bisa masuk klinik-klinik yang sudah besar di Indonesia, karena demand-nya otomatis kan sumber daya manusia Bengkulu kan sudah meningkat. Betul. Knowledge-nya Bengkulu dan rasa antusias mereka untuk lebih care dan lebih aware tentang dunia merawat muka itu lebih ada kayak high desire gitu. Jadi aku apresiasi buat masyarakat Bengkulu pada keren-keren dan mereka lebih sadar untuk mencegah aging. Udah lebih terbuka mana ya dok ya. Tapi lebih open minded. Kalau bahas tentang itu semenjak di Bengkulu sendiri udah mulai dari tahun berapa sih dok? Udah mulai open gitu. Kalau di Bengkulu dari zaman aku kuliah itu masyarakat udah lumayan aware ya, kan pas zaman aku kuliah itu 2010, berarti sekitar 14 tahun yang silam dong. Itu udah ngerti facial, udah skincarean, walaupun belum injectable ya, kayak skin booster or filler or thread lifts kayak right now. I think udah pada care pada zaman dulu tuh kayak dosen aku, Dokter Maria, yang senior tuh sudah buka klinik dulu. Tuh udah kita pada zaman kuliah tuh udah pada facial ke klinik Dokter Maria, terus udah pada pakai beli cream buat whitening facial dan toning wash gitu, udah pada kayak udah banyak sih udah Bengkulu dari 2010 itu yang aku tahu. Kalau dari zaman aku SMA aku belum mengerti ya, pas zaman selesai SMA kuliah baru nih ngeliat ada dosen yang buka Mary Klinik Dokter Maria. Dia Dokter Maria itu dosen aku yang termasuk senior dokter estetik yang ada di Bengkulu. Begitu. Nah dokter, kalau kita bahas mengenai profesi kedokteran nih, pasti banyak yang bertanya sebenarnya untuk menjadi dokter kecantikan apalagi yang sudah bisa praktek itu butuh
berapa lama masa pendidikan, Dok? Oke, kalau masalah pendidikan sebenarnya itu bisa kita tempuh kalau mau ngelanjutin S2 ada namanya anti-aging, master anti-aging yang ada itu di Udayana sudah ada, di Unjani Bandung, Unpad Bandung, terus di UKI di Jakarta ada. Itu menempuh sekitar waktu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Itu kalau mau ngambil S2. Tapi kalau buat diploma ada juga, itu namanya diploma anti-aging aesthetic medicine atau yang dikenal diploma AAAM. Itu ada yang di luar negeri, di Singapura, di Amerika. Kalau untuk di Indonesianya itu ada di Surabaya. Oh, udah ada di Sudah Indonesia ada ya. dong. Kalau untuk bisa menjadi seperti dokter nih, ini kan Oh. kuliahnya kedokteran dulu nih sampai Yeah. setelah itu ada pendidikannya lagi. Itu berapa lama, Dok? Oh, aku kalau buat, jadi aku mulai di dunia estetik itu dari November 2021. Oke. Jadi aku langsung ikut course dan training. Yang pertama aku lakuin itu lasers, tentang lasers ya. Terus aku ngambil lagi itu sekitar 1 tahun. Sampai sekarang itu berjalan terus karena workshop dan ilmu tentang dunia kecantikan itu selalu berkembang setiap bulan bahkan setiap tahunnya. Jadi aku alhamdulillah sampai saat ini aku no skip karena aku suka belajar. Jadi Masih belajar terus ya, berarti, Dok? non-stop buat learning. Karena aku selalu pasti kayak seminggu tuh pasti ada workshop yang kayak tentang product knowledge, invitation, produk-produk baru yang ada di Indonesia. Jadi aku sering ngikutin workshop tersebut. Terus tiap bulan aku pasti keluar negeri buat update. skill Ini kan dan itu. kalau dokter yang belajarnya Iya. udah mulai dari November ya, Dok ya? November 2021. November 2021. Ini ketika menjadi dokter nih sekarang yang menjadi pematerinya, yang jadi pengajarnya itu seperti apa waktu itu, Dok? Apa kerasa nggak sih, Dok, perbedaannya? Jelas tentu sih ada perbedaan yang sangat signifikan. Karena dari belajar terus kita nyampein materi juga itu kita perlu banyak membaca, latihan, terus ke pasien juga kan skill itu diasah dengan pasien. Semakin banyak kita pasien, semakin teruji skill kita. Karena no pasien ya no skill. Iya. Yes. Berarti jam terbangnya lah itu Iya, ya, Dok, jam ya? terbang, that's right. Jadi ketika udah pasien pertama kali waktu itu penanganan apa, Dok? Oke. Treatment apa? Jadi aku buat for the first time my first Aha. patient itu lasers. Jadi Oh, aku laser. pertama kali aku kerja di klinik The Beaut yang ada di Menteng. Itu klinik middle to up ya. Jadi itu kliniknya memang benar-benar kayak energy based device yang canggih, ada lasers, ada ultraformer, ada radio frequency. Terus alatnya lengkap banget. Jadi pertama kali aku pegang pasien lasers. Oke. Yes. Nah, Dok, penasaran nih kayak gimana sih waktu ceritanya ketika pasien pertama kali yang dokter tangani, tapi tahan dulu ceritanya, Dok, karena kita Oke. lanjutkan di segmen berikutnya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.